Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deniar ingin menjelaskan mengenai metodologi studi Islam. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian agama Islam. Agama merupakan ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia. Islam berasal dari kata-kata salam yang berarti damai dan aman. Salamah berarti selamat. Istilah Islam berarti penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Jadi, agama Islam merupakan agama Allah dari Allah dan milik Allah. Kemudian adanya sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang merupakan landasan semua ajaran Islam yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, ibadah maupun hubungan sosial kemasyarakatan dan muamalah. Yang kedua yaitu adanya sunnah, yang merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan dakwah Islam. Yang ketiga, ijtihad, merupakan sebuah metode pengambilan ketetapan hukum berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran, dan Sunnah ataupun hadis. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai karakteristik ajaran Islam dalam bidang. Yang pertama, bidang agama, yaitu mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak kepada keselamatan. Yang kedua, bidang ibadah, yakni bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Bidang yang ketiga yaitu bidang akidah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat. Yang keempat yaitu adanya bidang ilmu dan kebudayaan. Persoalan kebudayaan merupakan persoalan bagaimana manusia mewujudkan eksistensi dirinya dengan kekuatan akal, hati, dan jiwa dalam kehidupannya dan cara-cara ditempuhnya dalam menghadapi tantangan kesejahteraan. Karakteristik ajaran Islam dalam ilmu dan kebudayaan bersifat terbuka dan akomodatif. Selanjutnya, bidang yang kelima yaitu bidang pendidikan. Dalam pendidikan Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Selanjutnya adanya bidang sosial. Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup dan damai dan sejahtera. Selanjutnya, bidang sosial ekonomi. Sistem ekonomi dalam Islam memiliki beberapa kelebihan yang tercermin dari beberapa karakteristik, yaitu bersumber dari Tuhan dan agama, ekonomi pertengahan dan berimbang, ekonomi berkecukupan, dan ekonomi pertumbuhan dan barokah. Selanjutnya adanya bidang kesehatan. Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin, sementara itu Islam memandang kebersihan lahir dan batin dalam istilah nafs, akhlak, dan juga irfan. Kemudian selanjutnya yaitu adanya bidang politik. Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu oleh karena setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai seleranya. Namun, pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, keamanan, kemakmuran, kedamaian, serta ketentraman dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu adanya bidang pekerjaan. Untuk menghasilkan produk pekerjaan yang bermutu, Islam memandang kerja yang dilakukan adalah kerja profesional, yaitu kerja yang didukung ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan juga kesungguhan. Kemudian adanya bidang disiplin ilmu. Islam memandang berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tafsir hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam, sejarah dan kebudayaan Islam, dan juga pendidikan Islam. Selanjutnya adanya pendekatan dalam memahami agama. Yang pertama yaitu teologi normatif. Pendekatan teologi normatif dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dan dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan antropologis dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya pendekatan sosiologis yang mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya pendekatan historis yang meninjau suatu permasalahan dari sudut peninjauan sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Yang kelima yaitu adanya pendekatan psikologi yang merupakan usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin, pengalaman, keagamaan. Materi yang terakhir yaitu adanya ruang lingkup kajian Islam.
Yang pertama yaitu ruang lingkup fikih yang meliputi fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah ini yaitu pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan taharah, salat, puasa, zakat, dan juga ibadah haji. Kemudian adanya fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman ketentuan, makanan dan minuman yang halal serta haram, kurban, khitan, dan tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Selanjutnya ruang lingkup kalam yang membahas tentang Tuhan, Rasul-Rasul, wahyu, akhirat, iman, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya ruang lingkup hadis meliputi sanad, matan, kitab hadis, dan studi hadis kawasan. Yang keempat yaitu adanya ruang lingkup tasawuf meliputi wilayah usaha hamba dalam membersihkan hati dan penyakit-penyakit hati dan dosa serta usaha menghiasi batin dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Yang kelima yaitu adanya ruang lingkup kajian filsafat menjangkau semua unsur dan aspek kehidupan manusia yang dijalani sehari-hari. Kemudian yang keenam yaitu adanya ruang lingkup kajian sejarah Islam membicarakan tentang manusia, waktu, serta ruang. Yang terakhir adanya ruang lingkup kajian tafsir ialah Al-Quran serta mencakup seluruh ilmu Al-Quran seperti asbabun nuzul dan juga korelasi ayat. Baiklah sekian dari pemaparan saya mengenai metodologi studi Islam. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.